Hai guys, balik lagi sama Mimin. Kali ini kita bakal lanjutin alur cerita Pendragon lagi. Bagi yang belum lihat part sebelumnya, bisa cek link playlist yang ada di deskripsi. Link traktiran kopi juga ada di situ ya. Langsung aja ke ceritanya. Part kemarin berakhir, dimana karena tantangan dari Pangeran Ian, Eren dan Kon Granit akan melakukan duel persahabatan. Mereka berdua tahu kalau sebenarnya Pangeran Ian sudah merencanakan semua ini dari awal. Namun mereka berdua pun tidak memiliki pilihan lain selain melakukan duel itu. Lalu terlihatlah semua orang yang sudah berkumpul untuk melihat duel antara Eren melawan Kon Granit. Sebelum mereka memulainya, Kon Granit pun berkata, tidak peduli siapa lawannya, mau itu orang biasa atau raja, jika pedangnya sudah tercabut, maka hanya akan ada pertempuran. Kon Granit menambahkan bahwa ia akan membuat Eren tak akan pernah melupakan duel kali ini. Dan boom, Kon Granit pun melepaskan aura bertarungnya. Aura bertarung dari Kon Granit itu pun tersebar ke seluruh tempat, sehingga orang-orang yang menonton pun dapat merasakannya juga. Leon yang merasakan aura bertarung dari Kon Granit menjadi berkeringat dingin. Leon berkata bahwa Kon Granit jauh lebih kuat ketimbang Morgan Le Fay. Argos yang mendengar ucapan Leon itu pun menjadi senang, karena intuisi dari Leon sudah semakin meningkat. Sementara itu, Pangeran Ian bergumam bahwa Kon Granit 5 kali lipat jauh lebih kuat ketimbang dirinya. Terlebih lagi, Kon Granit memiliki pengalaman yang tak terhitung jumlahnya. Dan Pangeran Ian pun lalu teringat alasannya kenapa ia menyuruh Eren dan Kon Granit untuk melakukan duel. Ternyata yang membuat hal itu terjadi adalah pertanyaan dari Putri Ingrid, di mana Putri Ingrid bertanya kepada Pangeran Ian, kenapa Eren yang sekarang terlihat jauh lebih berbeda dari sebelumnya. Hal itulah yang membuat Pangeran Ian menjadi penasaran dengan Eren yang sekarang. Dan terlihatlah Eren yang tetap tenang menghadapi Kon Granit yang mengeluarkan aura bertarungnya. Pangeran Ian yang melihat hal itu pun bergumam, apa yang akan dilakukan Eren sekarang? Eren pun lalu mengeluarkan aura bertarungnya juga untuk membalas aura dari Kon Granit. Eren berkata bahwa ia akan melawan Kon Granit dengan bersungguh-sungguh. Dan slash, setelah Eren berkata demikian, Kon Granit pun langsung menyerang Eren dengan tusukan yang cukup kuat dan cepat. Namun untungnya Eren masih bisa menghindari serangan itu. Eren pun bergumam bahwa ia tidak mengira Kon Granit akan bergerak dengan secepat ini. Kon Granit pun kembali menyiapkan kuda-kuda untuk menyerang Eren. Dan slash, Kon Granit pun terus menyerang Eren dengan gerakan yang sangat cepat. Namun Eren masih bisa menghindari semua itu. Leon yang melihat itu pun berspekulasi bahwa Kon Granit berhasil memojokkan Eren. Dan Argos pun ikut menambahkan bahwa Kon Granit tidak hanya cepat, tapi ia juga gesit. Pangeran Ian yang melihat itu pun bergumam bahwa pergerakan yang dilakukan oleh Kon Granit sangatlah efisien. Tidak ada satupun gerakannya yang sia-sia. Semua yang dilakukan oleh Kon Granit itu adalah pure swordmanship. Pangeran Ian menambahkan, walaupun pergerakan dari Kon Granit hanya terlihat seperti menusuk-nusuk dengan cepat saja, tapi sebenarnya Kon Granit menggunakan swordmanship kekaisaran hingga sampai batas maksimalnya. Dan wush, Kon Granit pun kembali melakukan tusukan-tusukan ke arah Eren. Udah kayak si Jaehwan si Kon Granit, jadi kang tusuk. Namun Eren pun berhasil menghindari semua serangan Kon Granit itu. Eren lalu bersiap untuk melancarkan serangan balik ke arah Kon Granit. Namun Kon Granit yang menyadari pergerakan Eren itu pun dengan sangat cepat melakukan gerakan untuk memblokir serangan Eren. Sontak Argos yang melihat itu pun menjadi terkejut sekaligus kagum dengan Kon Granit. Karena Kon Granit dapat membuat keputusan dengan cepat dan lagi ia dapat memperpendek jarak di antara dia dan Eren sehingga Kon Granit dapat memblok serangan Eren. Setelah berhasil memblok serangan Eren, Kon Granit pun kembali melancarkan sebuah serangan. Namun slash, serangan mendadak Kon Granit itu pun berhasil dihindari oleh Eren dengan melompat ke udara. Dan plak, Eren pun melakukan counter balasan dengan menggunakan kakinya yang berhasil melukai pipi dari Kon Granit. Lalu slash, Eren pun kembali melakukan serangan dengan menggunakan pedangnya. Kon Granit pun sempat terkejut dengan serangan Eren itu, namun ia masih bisa bertahan dari serangan Eren. Dan wush, mereka berdua pun lalu saling mengadu pedang masing-masing. Mereka berdua sama-sama mencoba untuk menekan lawan. Orang-orang pun terperangah saat melihat pertarungan mereka berdua yang sangat sengit. Argos bergumam bahwa teknik yang digunakan Eren sedikit mirip dengan teknik milik Tiramis. Dan sementara itu, di sisi Kon Granit, ia berkata bahwa teknik yang digunakan Eren cukup menarik. Namun dengan kembali mengeluarkan aura bertarungnya, Kon Granit menambahkan bahwa teknik murahan semacam itu tidak akan cukup untuk mengalahkan teknik kekaisaran miliknya.
Dan wush, dengan menggunakan auranya, Count Granite pun mencoba untuk menekan Eren. Tapi Eren pun melakukan sesuatu hal yang tidak terduga, di mana alih-alih melawan balik, Eren pun membelokkan serangan Count Granite. Hingga Count Granite pun terdorong oleh serangannya sendiri. Orang-orang yang melihat itu pun menjadi terkejut. Untungnya si Count Granite sempat berhenti, jadinya dia nggak sampai delosor di tanah. Count Granite pun menjadi kebingungan. Ia bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi barusan. Sementara itu, Eren pun hanya tersenyum saja. Lihat itu, Argos pun ikut berkomentar bahwa pertarungan selanjutnya akan sedikit berbeda. Dan dengan tetap tersenyum, Eren pun mengeluarkan aura bertarungnya. Mereka berdua pun melanjutkan pertarungan, di mana sekarang mereka jauh lebih serius untuk mengeluarkan kemampuan masing-masing. Lalu mereka berdua pun kembali beradu pedang. Namun, lagi dan lagi, Eren melakukan suatu teknik yang aneh, di mana Eren melakukan teknik yang dapat membelokkan serangan Count Granite. Dan pok, Eren pun menyerang tengkuk belakang Count Granite menggunakan sikutnya. Sontak Count Granite yang terkena serangan itu pun langsung tersungkur di tanah. Bawahan Count Granite pun menjadi sangat panik melihat Count Granite yang berhasil dipojokkan oleh Eren. Eren pun lalu tersenyum ke arah Count Granite. Count Granite yang melihat itu terasa tertantang dan ia pun kembali melepaskan aura bertarungnya yang jauh lebih kuat. Dan Count Granite pun mencoba kembali menyerang Eren. Orang-orang yang menonton pertandingan tersebut menjadi sangat kagum karena kedua belah pihak mengeluarkan kekuatan yang tidak main-main. Para bawahan Count Granite pun memberikannya semangat agar dia tidak mengalah. Sementara itu, Pangeran Ian, ia pun menjadi berkeringat dingin saat melihat duel keduanya. Pangeran Ian bergumam bahwa sensasi ini sama seperti yang ia rasakan dulu waktu di Leos. Lalu di sisi Count Granite, ia mulai menyadari bahwa semua serangannya serasa tidak mengenai Eren. Argos menjelaskan bahwa yang digunakan Eren adalah teknik spesial dari selatan, di mana teknik itu dapat mengalirkan kekuatan. Namun ia tidak menyangka bahwa Eren akan menggunakan teknik itu seperti ini. Eren dapat menggunakan teknik itu berkat latihannya bersama Elkin, di mana dari latihan-latihan itu Eren pun mulai mempelajari banyak teknik. Dan kembali ke pertarungan Eren dan Count Granite. Di sana terlihatlah Count Granite yang sudah kelelahan setelah melawan Eren dengan segenap kekuatannya. Pangeran Ian menyadari bahwa sepertinya Eren menjadi tambah sangat kuat, seperti ada sesuatu yang telah berubah darinya. Namun Eren pun langsung menatap ke arah Pangeran Ian, seolah-olah ia memberikan sinyal kepada Pangeran Ian. Pangeran Ian pun mengerti maksud dari tatapan Eren itu, dan Pangeran Ian langsung menghentikan duel antara Eren dan Count Granite. Pangeran Ian berkata bahwa ia sudah sangat puas melihat kemampuan mereka. Mereka sangatlah hebat. Karena itulah dia menyuruh mereka semua untuk berhenti. Sontak Count Granite yang melihat itu pun menjadi sangat kebingungan dengan tingkah dari Pangeran Ian. Namun Eren pun langsung hampiri Count Granite sambil menyodorkan tangannya. Eren berkata bahwa ia sudah meremehkan Count Granite sebelumnya. Count Granite yang melihat itu pun terdiam sesaat. Lalu dengan tersenyum, Count Granite pun menghentikan aura miliknya dan ia pun langsung menjabat tangan dari Eren. Argos pun tersenyum melihat apa yang Eren lakukan. Sontak Leon pun menjadi bingung dengan maksudnya Argos. Argos selalu menjelaskan bahwa Eren memahami aturan duel, di mana ia menjaga kebanggaan Count Granite di depan anak buahnya. Pangeran Ian pun menghampiri Eren, di mana Pangeran Ian berkata bahwa Eren mengalami banyak perubahan dari sebelumnya. Eren pun lalu membalas bahwa ia sudah melewati banyak kejadian sebelum datang kemari. Eren pun menambahkan bahwa ia kagum dengan kekuatan Urduk Ksatria Kekaisaran. Ia pun meminta izin kepada Pangeran Ian agar mereka boleh berlatih di sini untuk sementara waktu, terutama untuk Leon. Eren berkata bahwa tempat ini akan menjadi lingkungan yang sempurna bagi perkembangan Leon. Count Granite yang mendengar itu pun menjawab bahwa dia mengerti. Count Granite lalu menyuruh bawahannya untuk berlatih bersama Leon sampai dia lemas. Dan para bawahannya itu pun langsung mengiyakannya. Sementara itu, si pelatih ini, dia pun menjadi sangat kesal karena dengan mata kepalanya sendiri, ia melihat kalau Count Granite menjadi dekat dengan Argos dan Leon. Eren pun lalu bergumam bahwa dengan kekuatan ini, mereka akan bertambah kuat demi pertarungan yang akan datang. Dan scene pun lalu berpindah di mana para bangsawan yang mengikuti acara pemberian gelar pun mulai berdatangan. Dimulai dari Count Ruxian, salah satu keluarga bangsawan penguasa terkuat di Kekaisaran. Lalu yang kedua, Count Serot, keluarga dari Luna. Dan yang ketiga, Count Segunda, pemimpin kota dagang paling maju di Kekaisaran di wilayah Leus. Para pengawal yang melihat kedatangan para bangsawan itu pun menjadi bergosip
Karena bangsawan yang datang dalam acara pemberian gelar tahun ini jauh lebih banyak ketimbang yang dulu. Bahkan suara lonceng pun tidak henti-hentinya terdengar, yang menandakan begitu banyaknya bangsawan yang datang. Namun tiba-tiba terdengarlah bunyi trompet yang begitu keras. Hal ini menandakan bahwa terdapat seseorang yang berpangkat Duk atau di atasnya datang ke acara ini. Para pengawal di sana pun sontak menjadi panik, karena mereka tidak mengira kalau seorang Duk akan muncul. Dan saat pintu gerbangnya terbuka, terlihatlah tanda dari keluarga Duk itu yang tidak asing. Para pengawal di sana pun menjadi sangat terkejut saat melihat Duk mana yang datang. Ternyata yang datang kali ini adalah Duk penguasa wilayah selatan, salah satu dari 5 Duk terkuat di Kekaisaran, yaitu Duk Aranggis. Tapi Sin pun lalu berpindah ke wilayah Pendragon, di mana terlihatlah Karta dan Elkin yang sedang latihan sparring bersama-sama. Di sana terjadilah pertarungan yang sangat sengit, di mana Karta dan Elkin saling jual beli serangan. Pertarungan mereka itu sangatlah memukau, hingga membuat orang-orang yang menonton mereka pun menjadi kagum. Namun sebotak ini merasa kalau mood dari Elkin sekarang tidak bagus, dan pria di sebelahnya pun menjelaskan bahwa sepertinya Elkin kesal dia nggak bisa ikut sama Eren, karena dirinya yang mendapatkan misi berbeda. Namun duar, tiba-tiba sebuah balok kayu pun langsung menghantam pohon tepat di belakang mereka. Rupa-rupanya Elkin lah yang melakukan hal itu. Elkin pun menatap tajam ke arah kedua pria itu yang sedang gosipin dia. Sementara itu, si Karta pun terkejut karena senjatanya kena potong sama Elkin. Yang bener aja, rugi dong. Sontak, kedua pria itu pun langsung gercep melihat Elkin yang ngamuk. Sementara itu, trio Wek-Wek, mereka menjadi sangat kagum dengan pertarungan Karta dan Elkin, karena pertarungan mereka berdua sudah berada di level yang berbeda. Namun tiba-tiba muncullah Sir Kilian yang datang sambil berkata bahwa sebagai komandan dia juga bisa bertarung seperti itu. Lawakan hari ini. Are you serious right now, bro? Dan di sana rupa-rupanya juga terdapat Vincent dan Kratul. Vincent berkata bahwa kemampuan Karta dan Elkin makin meningkat semenjak dari Leus. Dan Kratul pun menambahkan bahwa kekuatan Karta dan teknik milik Elkin itu benar-benar pasangan yang cocok. Vincent pun lalu bertanya pada Kratul, apakah Kratul mempunyai kabar terbaru? Kratul pun menjawab bahwa ia memiliki kabar tentang penyusup yang memasuki wilayah Pendragon. Sontak, Vincent dan Luna yang mendengar itu pun menjadi sangat terkejut. Kratul menjelaskan, terakhir kali saat penyusup itu masuk, ia berhasil melewati penghalang yang ia sudah buat. Karena itulah, sekarang dia memasang 2 lapis penghalang. Dan berkat itu, sekarang ia dapat mendeteksi orang itu lebih awal. Vincent pun bertanya, apakah penyusup itu adalah penyihir yang membuat bangsa Centaur mengamuk waktu itu? Kratul pun tidak bisa memastikan apakah penyusup ini adalah orang yang sama dengan penyihir itu atau bukan. Vincent pun bergumam bahwa tidak ada cara untuk mengetahui apa yang akan terjadi selanjutnya. Ia bergumam bahwa tersisa 10 hari sebelum upacara pemberian gelarnya. Luna yang melihat itu pun mendoakan Eren semoga dia baik-baik saja. Dan Sin pun lalu kembali ke tempat Eren dan yang lain, di mana terlihatlah Putri Irene yang menggunakan baju khusus untuk acara nanti. Leon pun memuji Irene karena ia sangat cocok mengenakan baju itu, dan Irene pun langsung menyuruh Lindsay untuk keluar dan menunjukkan dirinya. Namun sepertinya si Lindsay masih malu-malu untuk menampakkan dirinya. Irene yang melihat itu pun menenangkan Lindsay karena baju yang dikenakan Lindsay itu sangatlah cocok dengannya. Dan berkat perkataan Irene itu, Lindsay pun akhirnya mau keluar dan menunjukkan dirinya. Bagaimana? Mantap kagak? Sontak, Argos dan Leon pun langsung terkejut melihat perubahan dari Lindsay. Irene berkata bahwa sebagai istri kakaknya, Lindsay harus mengeluarkan daya tarik. Irene pun juga menyuruh Argos dan Leon untuk mengganti baju mereka dengan baju yang sudah disediakan. Dan sementara itu, Sin pun berpindah ke Eren dan Pangeran Ian yang sedang mengobrol, di mana mereka berdua malah ngomong sendiri-sendiri. Si Pangeran Ian ngomongin tentang Irene, sementara si Eren ngomongin tentang acaranya. Pangeran Ian pun memperingati Eren karena dia sekarang memiliki banyak musuh. Apalagi Gubernur Segunda kemungkinan sudah merencanakan sesuatu. Eren pun menjawab bahwa ia sudah tahu. Dan Sin pun lalu berpindah lagi, di mana rombongan Eren pun berangkat menuju acara. Di sana melihat Lindsay yang murung membuat Eren bertanya, apakah Lindsay kurang nyaman dengan pakaiannya? Lindsay pun menjawab, bukan hanya itu saja, ia juga gelisah.
ia berasal dari keluarga bawah. Dia tidak terlalu cantik dan menawan, sehingga ia merasa tidak pantas untuk mendampingi Eren dalam acara ini. Eren yang mendengar itu pun langsung teringat, di mana Lindsay sangatlah mirip dengan ibunya yang dulu sebagai Raven Valte. Eren pun lalu tersenyum. Ia menjawab bahwa dirinya merasakan hal yang sama seperti Lindsay. Dan terlihatlah terdapat beberapa wanita yang sedang memperhatikan Eren. Mereka pun terpesona dengan ketampanan yang dimiliki oleh Eren. Apalagi Eren belakangan menjadi perbincangan publik. Salah satu dari wanita itu pun mengajak Putri Ingrid untuk menghampiri Eren. Namun Putri Ingrid pun menolak tawaran itu dengan halus. Mereka pun lalu menertawakan Putri Ingrid karena mereka sudah tahu kalau Putri Ingrid sempat ditolak oleh Eren. Dan ketiga Lon ini pun berkata bahwa mereka yang akan maju sekarang. Mereka bertiga nih putri kekaisaran ya. Yang ini namanya Lea, ini namanya Sylvia, dan yang terakhir namanya Eleani. Mereka bertiga pun berusaha untuk memperebutkan hati dari Eren. Dan terlihatlah Eren yang sedang mengobrol dengan Count Serot. Dan seperti bapak-bapak pada umumnya, dia pun menanyakan keadaan Luna, anaknya. Dan Eren pun menjawab bahwa Luna sekarang menjadi administrasi di wilayah Pendragon. Dan Eren sangat puas dengan hasil kerjanya Luna. Sontak, Count Serot yang mendengar itu pun menjadi sangat senang. Dan setelah itu, ia pun pergi meninggalkan Eren. Aeryn yang berada di sana pun berkata bahwa sepertinya Count Serot masih ingin menjodohkan Luna dengan Eren. Sontak, Eren yang mendengar itu pun langsung berkeringat dingin. Aeryn menambahkan, jika itu terjadi, maka ia sangat setuju. Karena Luna sangatlah cantik dan pintar. Apalagi seorang bangsawan kalau punya istri lebih dari satu kan normal. Ya nggak Lindsay? Ucap si Aeryn yang gede bungutnya. Dan Lindsay pun hanya mengangguk-ngangguk saja. Namun tiba-tiba mereka pun dikejutkan dengan suara teriakan dari pria kaum lutut kopong. Di mana mereka menjadi gila, stres dan cabul. Kayak kaum apa gitu. Sontak, Argos yang melihat itu pun bergumam bahwa dia pengen nonjok satu-satu itu pria. Namun tiba-tiba Leon pun berkata sambil menunjuk sesuatu. Dan terlihatlah tiga Lon yang tadi sedang dikerubungi oleh pria kaum lutut kopong. Leon pun menjadi heboh sendiri, di mana ia berkata bahwa ketiga Lon itu adalah putri kekaisaran yang dikenal dengan kecantikannya. Aeryn yang mendengar itu pun sedikit terkejut karena tiga Lon itu adalah kakak-kakaknya Ingrid. Sementara itu, si Eren tetap aja dia nggak mau sama cewek. Dia sukanya sama Elkin sebagai teman. Ingat ya. Argos pun lalu memberitahu bahwa ketiga Lon itu sepertinya sedang menuju ke arah mereka. Dan benar saja, ketiga Lon itu pun berhenti tepat di hadapan Eren. Dan mereka lalu memperkenalkan dirinya masing-masing. Terlihatlah tatapan rahim hangat dari ketiga Lon itu. Sontak, Eren yang melihat itu pun langsung berkeringat dingin. Perasaannya berkata bahwa ketiga Lon itu sedang menargetkan dirinya. Lindsay yang melihat itu pun hanya bisa tertunduk saja. Sementara itu, ketiga Lon itu pun mulai mendekati Eren dengan cara-cara Lon, di mana mereka mulai memuji penampilan Eren yang tampan. Dan mereka pun lalu memuji kemampuan berpedang Eren yang bahkan mengalahkan Pangeran Ian. Mereka berkata bahwa Eren memiliki semua kriteria sebagai pria idaman. Namun dengan susnya mereka berkata bahwa dari semua itu Eren belum memiliki pasangan yang tepat. Sontak, Eren yang mendengar itu pun langsung terkejut. Lalu ia pun menatap tajam ketiga Lon itu. Ketiga Lon itu pun lalu berpindah haluan, di mana mereka mulai menanya-nanyai Lindsay yang merupakan istrinya Eren. Mereka yang mengetahui Lindsay berasal dari keluarga bawah pun mulai memprovokasinya. Di mana di depan banyak orang mereka bertanya dari mana keluarga Lindsay berasal dan apakah pekerjaan ayahnya Lindsay. Sontak, Argos, Leon, dan Aeryn yang melihat itu pun menjadi sangat geram. Dan kembali ke Lindsay. Lindsay yang dihadapkan oleh pertanyaan seperti itu pun hanya bisa menangis saja. Namun Eren pun langsung berkata bahwa ayah Lindsay adalah seorang petani. Sontak, ketiga Lon itu pun langsung mendekati Eren lagi. Mereka berkata bahwa Eren sangatlah baik hingga menjadikan Lindsay sebagai istrinya. Namun menurut mereka, Eren belumlah memiliki pasangan yang ideal. Contohnya kayak mereka. Kulit mereka mulus, putih bersih, tangan gak kasar, gak pernah bilang terserah. Mereka bertiga adalah lambang kecantikan yang cocok untuk menjadi istrinya Eren. Menurut mereka ya. Namun Eren pun langsung membalas. Kayaknya ketiga Lon ini gak pernah bajak sawah, ngangkat pedang, atau bunuh monster, atau menjahit baju, atau bahkan memasak untuk keluarga. Pasti GoFood doang ini. Eren berkata bahwa mereka tidak melakukan apapun, tapi kok mereka sangat bangga. Sontak, ketiga Lon itu pun menjadi sangat terkejut dengan apa yang Eren katakan.
Eren lalu menatap Lindsay. Ia berkata bahwa Lindsay selalu ada di sisinya dan ia terus membantu apapun yang terjadi. Bahkan sekarang sampai nanti. Eren pun lalu berpaling dari ketiga lon itu. Eren berkata bahwa ia tidak bisa bersama dengan seseorang yang berbeda pemikiran dengannya. Eren pun menggenggam tangan Lindsay dan mengajaknya untuk pergi. Sontak, Lindsay yang diperlakukan seperti itu oleh Eren pun menjadi sangat gembira. Leon, Argos, dan Eren menjadi sangat kagum dengan apa yang Eren lakukan. Ia berhasil menjaga martabat dari istrinya. Sementara itu, ketiga lon ini menjadi menangis terseduh-seduh akibat ditolak oleh Eren. Sontak, fans dari ketiga lon itu pun ngamuk. Pria kaum lutut kopong pun lalu melabrak Eren karena berani-beraninya dia menolak waifu mereka. Mereka berkata bahwa menikah dengan kaum bawah adalah penghinaan bagi bangsawan kelas atas seperti mereka. Para pria kaum lutut kopong itu pun mulai ngebacotin Eren dan Lindsay. Argos yang melihat itu pun sontak tambah kepengen nabok itu kaum kopong. Sementara itu, Lindsay yang melihat semua pria kaum kopong itu marah-marah meminta maaf kepada Eren. Karena dirinya lah semua ini terjadi. Namun, Eren pun menyuruh Lindsay untuk tidak memperdulikan kaum kopong kayak mereka. Namun, tiba-tiba terdengarlah suara seseorang yang tak asing di telinga mereka. Sontak, mereka semua yang berada di sana pun menjadi terkejut setelah mendengar suara itu. Rupa-rupanya yang berbicara tadi adalah Duke Aranguis. Sontak, para pria kaum lutut kopong itu pun langsung gercep melihat keberadaan Duke Aranguis. Duke Aranguis pun memperingatkan para pria kaum lutut kopong itu karena mereka masih berada di wilayah kekaisaran. Kalau mereka ngeyel, dia bakal kebiri mereka satu-satu biar gak bisa ngo. Duke Aranguis pun lalu menghampiri para kaum kopong itu. Ia berkata bahwa setiap orang memiliki hak untuk memilih pasangannya sendiri. Dan para pria kopong ini tidak punya hak untuk ikut campur dalam masalah pribadi seseorang. Sontak, para pria lutut kopong itu pun langsung terdiam seketika. Dan mereka pun lalu pergi meninggalkan tempat itu sambil tertunduk lemas. Terlihatlah Duke Aranguis yang menghampiri Eren. Orang-orang di sana pun hanya bisa melihat pertemuan kedua Duke tersebut. Mereka lalu bergosip karena tidak biasanya seorang Duke Aranguis akan datang ke kaisaran hanya karena acara seperti ini. Sementara itu, terlihatlah Eren dan Duke Aranguis yang saling menatap dengan tajam. Namun, Duke Aranguis pun lalu tersenyum. Ia memuji Lindsay yang merupakan istrinya Eren. Duke Aranguis berkata bahwa Lindsay terlihat sangat menawan, dan ia juga berbicara dengan Irene yang merupakan saudaranya Eren. Tak lupa, Duke Aranguis melirik ke arah Argon dan Leon. Duke Aranguis berkata bahwa orang-orang yang dibawa Eren terlihat memiliki kekuatan yang cukup kuat. Eren yang mendengar itu pun sempat terdiam sesaat, dan ia pun lalu memberikan salam kepada Duke Aranguis. Duke Aranguis kembali berkata bahwa pria lutut kopong itu juga menyusahkan dirinya. Dimana jika dibandingkan, maka mereka semua jauh lebih mirip rakyat jelata. Duke Aranguis mengatakan kalau anak dan selirnya juga dinyinyirin oleh kaum lutut kopong itu. Eren yang mendengar itu semua membalas, apakah anaknya Duke Aranguis seorang bajak laut dan setengah orc? Sayang sekali kalau dia sudah menjadi pelaku kejahatan. Namun Duke Aranguis pun pura-pura tidak mengerti maksud perkataan Eren. Ia malah berkata bahwa perkataan Eren adalah ide yang bagus. Ia tidak bisa membayangkan bagaimana jika kecerdasan manusia digabung dengan kekuatan seorang orc. Maka itu bisa menciptakan sebuah prajurit yang terkuat. Duke Aranguis pun lalu beranjak pergi dan ia berkata bahwa sejak menjadi bangsawan ia selalu ragu terhadap kinerja kekaisaran. Duke Aranguis beranggapan bahwa kekaisaran harusnya menjadi tempat seluruh ras mencapai puncak mereka. Duke Aranguis lalu melirik ke arah Eren. Ia bertanya, bukankah Eren juga berpikir hal yang sama seperti dirinya? Eren yang mendengar itu pun hanya terdiam saja. Duke Aranguis lalu menatap patung kekaisaran. Ia berkata, pedang tua yang sudah berkarat tidak akan bisa menebas seekor naga. Duke Aranguis pun lalu berpamitan kepada Eren karena ia akan pergi. Dan Duke Aranguis pun lalu pergi meninggalkan Eren. Irene dan Lindsay pun berkata bahwa sebagai penguasa mutlak wilayah selatan, Duke Aranguis memiliki aura yang sangat kuat. Leon yang mendengar itu pun langsung menimpali bahwa di selatan, Duke Aranguis lebih dianggap sebagai raja di sana. Berarti asal-usul dari keluarga Duke Aranguis berbeda dengan para bangsawan dan bawahan Kaisar pertama. Leon juga menambahkan, walaupun dia sudah tinggal lama di istana, namun ia belum pernah sekalipun bertemu dengan Duke Aranguis. Inilah kali pertamanya mereka bertemu. Argos pun lalu berkata kepada Eren, bahwa Eren dapat menyelesaikan semuanya dengan tinju.
Argos menjelaskan, mau seberapa besar pun ia mengeluarkan aura membunuh si Duke Aranguis, ia tidak terpengaruh apa-apa. Itu menandakan bahwa si Duke Aranguis sudah melewati banyak hal. Leon yang mendengar itu pun menyuruh gurunya supaya nggak barbar. Setidaknya jangan di istana lah. Namun Argos pun memarahi balik Leon, karena dimanapun itu pasti terdapat sebuah pertempuran. Sementara itu, Eren pun bergumam bahwa ia akan membongkar semua kebusukan dari Duke Aranguis. Dan scene pun berpindah, di mana terlihatlah Duke Aranguis yang sedang bertemu dengan Gubernur Segunda. Di sana mereka sedang membicarakan tentang tujuan mereka. Terlebih lagi, mereka memiliki musuh yang sama, yaitu Eren Pendragon. Duke Aranguis berkata bahwa mereka memiliki misi hari ini, di mana menghilanglah bersama Ruff Talon sebelum ia menghadap sang kaisar. Gubernur Segunda pun menenangkan Duke Aranguis karena ia telah menyiapkan banyak assassin di setiap jalan dari wilayah Pendragon sampai ke Kaisaran. Terlebih lagi, banyak para bangsawan yang merasa tidak suka dengan apa yang Pendragon lakukan baru-baru ini. Gubernur Segunda menambahkan bahwa seluruh bangsawan Kekaisaran sekarang menjadi sekutu mereka. Contohnya adalah pewaris salah satu wilayah terbesar di Kekaisaran yang bahkan mampu menyaingi wilayah Elis, yaitu Jaime Roxxans. Ini dia cecunguknya. Gubernur Segunda menambahkan bahwa Berduk dari keluarga Lindegor juga sepertinya memihak mereka. Sontak, Duke Aranguis yang mendengar itu pun langsung terkejut. Ia tidak menyangka kalau Berduk akan ikut campur. Gubernur Segunda pun berkata, sepertinya mereka kurang menyukai Eren sebagai pewaris Pendragon. Duke Aranguis lalu memuji kinerja Gubernur Segunda. Ia sangat kagum dengan koneksi yang dimiliki oleh Gubernur Segunda. Gubernur Segunda pun berkata bahwa Eren Pendragon telah dikepung musuh di seluruh istana Kekaisaran. Duke Aranguis pun lalu berterima kasih atas apa yang sudah Gubernur Segunda lakukan. Gubernur Segunda pun menyambut hangat ucapan dari Duke Aranguis itu, dan mereka lalu melakukan tos cincin batu akik bersama. Tapi scene pun berpindah di mana acara pemberian gelarnya akan dimulai, di mana semua bangsawan telah berkumpul di sana. Ada bapaknya Luna sama Nicecunguk juga. Dan karena terdapat Duke yang hadir, maka diadakan sebuah sambutan, di mana yang pertama kali datang adalah Duke Aranguis. Bapaknya Luna yang melihat Duke Aranguis pun langsung berkeringat, karena ini kali pertamanya ia bertemu dengan Duke Aranguis. Sementara cewek di sebelahnya nggak usah ditanya lah ya kan. Lalu bangsawan yang kedua adalah Berduk dari keluarga Lindegor. Namanya Berduk, tapi benderanya malaikat, tidak masuk akal. Bapaknya Luna pun menjadi sangat terkejut melihat perawakan dari Berduk yang memang besar kayak beruang. Terlebih lagi, selama ribuan tahun mereka dikenal tidak pernah kalah dalam berperang. Dan terakhir adalah rombongannya Eren. Sontak, ciwi-ciwi yang berada di sana pun langsung kepincut melihat ketampanan Eren. Langsung anget rahimnya. Orang-orang pun mulai membicarakan Eren. Mereka terkejut karena Eren terlihat sangat muda dengan prestasi yang ia dapatkan. Sontak, Gubernur Segunda pun merasa sangat kesal karena Eren jadi perbincangan publik. Lihat nih NPC, sok keras sekali, cok. Sangat cocok buat Oek Hantama. Dan sekarang giliran keluarga Kekaisaran lah yang datang. Terlihatlah di sana terdapat Pangeran Ian, Putri Ingrid, dan ketiga Lon tadi. Kalau yang cowok bertiga nih, Mimin nggak tahu ya. Eren pun memperhatikan anggota keluarga Kekaisaran, dan cuma ketiga cowok tadi yang nggak dia kenal. Namun tiba-tiba muncullah seseorang lagi. Dia adalah anak dari Baroness Arlene, Gufly. Sontak, Eren yang mendengar nama itu pun langsung tersentak, karena dia sangat mengingat di masa depan Gufly lah yang akan menjadi kaisar. Eren pun terus memperhatikan si Gufly ini, dan jika dibandingkan, maka Pangeran Ian adalah api, dan si Gufly adalah air. Ia sangat tenang sampai-sampai Eren tidak bisa menebak emosinya. Namun tiba-tiba si Gufly pun langsung melirik ke arah Eren yang terus memperhatikannya. Sontak, Eren yang melihat itu pun menjadi sangat terkejut. Dan si Gufly pun lalu beranjak pergi meninggalkan Eren. Lalu pemberi sambutan di sana berkata bahwa penguasa tertinggi di Kekaisaran telah datang, yaitu Sang Kaisar. Orang-orang di sana pun menantikan kemunculan dari kaisar ini. Dan terlihatlah Count Granit bersama bawahannya yang datang untuk mendampingi Sang Kaisar. Heboh dikit gak ngaruh. Eren pun menjadi penasaran, pria seperti apa Sang Kaisar itu. Dan Eren pun menjadi sangat terkejut saat melihat rupa Sang Kaisar. Dimana enggak, si Kaisar ternyata seorang kakek-kakek renta yang jalan aja pakai tongkat. Eren pun cuma bengong keheranan saja melihat Sang Kaisar yang tidak sesuai perkiraannya.
Dan acara pemberian gelarnya pun dimulai, di mana yang pertama kali maju adalah Cecungu ini. "Saya adalah pewaris dari teritori Roxan yang agung, Jaime Roxan," ucap si Cecungu ini. Dia pun lalu melakukan hormat kepada sang kaisar. Namun sang kaisar hanya terdiam saja tanpa melakukan apapun. Sontak si Jaime pun menjadi kebingungan dan ia pun mencoba mengulangi perkataannya. Mungkin si kaisar gak denger ya kan? Namun di saat itu Count Granit pun langsung berkata bahwa ia telah mengakui Jaime sebagai pewaris dari keluarga Roxan. Dan ia pun memberikannya gelar Count. Sontak si Jaime pun jadi tambah kebingungan. Kenapa yang ngasih gelarnya malah si Count Granit ya kan? Count Granit pun berkata bahwa dia yang akan mewakilkan sang kaisar. Dan dimulai dari situ, untuk bangsawan seterusnya, Count Granit lah yang berbicara mewakilkan sang kaisar dan memberikan gelar kepada para bangsawan itu. Sontak, para bangsawan yang hadir pun menjadi sangat kebingungan dengan apa yang terjadi. Sementara itu, si Gubernur Segunda dan NPC sok keras ini cuma tersenyum saja. Mereka tahu kalau sang kaisar cumalah boneka semata. Sementara itu, Pangeran Ian dan Putri Ingrid yang melihat kejadian itu pun hanya bisa bersedih saja. Airin yang kepo lalu bertanya kepada Leon, apakah sang kaisar memang begini? Dan Leon pun membenarkannya. Sejak beberapa tahun yang lalu, kesehatan sang kaisar menurun drastis. Dari sejak itulah, dia belum pernah mendengar sang kaisar berbicara lagi. Eren yang mendengar itu pun hanya terdiam saja, dan ia pun lalu bergumam bahwa alasan dari keluarga Valte sampai musnah itu karena dituduh melakukan pengkhianatan kepada sang kaisar. Padahal mah enggak. Eren pun berangan-angan, jika saja sang kaisar mempunyai kemampuan untuk mencari fakta sebenarnya. Jika saja sang kaisar mampu mengendalikan para bangsawan di bawahnya, jika saja sang kaisar mempunyai keinginan untuk melakukan itu semua, maka keluarga Valte, daerah Sisuk, bahkan daerah Elis tidak akan jadi seperti ini. Eren pun menyalahkan sang kaisar atas semua yang terjadi. Eren beranggapan kalau kekaisaran telah rusak sampai ke intinya. Eren pun lalu mengingat perkataannya yang ia sampaikan di wilayah Elis, tepat di hadapan Count Lofre, yaitu Eren akan melawan kekaisaran. Dan sekarang giliran Eren lah untuk mendapatkan gelarnya. Eren bergumam. Untuk saat ini, sang kaisar tidaklah lebih dari seorang boneka saja. Eren pun melakukan hal yang sama seperti bangsawan yang tadi, di mana ia memperkenalkan dirinya sebagai pewaris keluarga Pendragon. Namun secara tak terduga, setelah Eren memperkenalkan dirinya, sang kaisar pun langsung bangkit dari singgasananya. Sang kaisar lalu berdiri tepat di hadapan Eren. Sontak, orang-orang di sana pun menjadi terkejut melihat sang kaisar sampai berdiri. Lalu, celing, dari mata sang kaisar keluarlah cahaya yang begitu menyilaukan. Dan sang kaisar pun mengeluarkan aura bertarungnya yang berwujud singa emas raksasa. Sontak, Eren yang merasakan aura dari sang kaisar pun menjadi sangat terkejut. Bukan hanya Eren, semua orang di sana juga merasa sangat terkejut dengan aura sang kaisar yang begitu dahsyat. Cuma si Duke Aranggis Ai yang slow. Sementara itu, di posisi Eren, ia pun kewalahan untuk menghadapi aura sang kaisar. Karena aura dari kaisar jauh lebih kuat ketimbang milik Pangeran Ian, bahkan 2 kali lipat lebih kuat. Eren tidak menyangka kalau aura sedahsyat ini dikeluarkan oleh kakek-kakek renta. Eren pun berencana menggunakan aura naga untuk melawan balik aura sang kaisar. Namun di saat itu, Eren pun melihat mata dari sang kaisar yang terlihat tidak berniat memprovokasinya. Eren lalu mengingat perkataan Elkin saat mereka latihan sparring, di mana Elkin memberi saran kepada Eren agar jangan langsung beradu dengan lawannya. Elkin menyuruh Eren untuk jadi selaras dengan mereka tanpa terputus. Sontak, Eren yang mendengar itu pun menjadi kebingungan. Elkin menjelaskan bahwa Eren harus selaras dan hanya perlu mengikuti arusnya saja. Eren yang telah mengingat perkataan Elkin itu pun mulai menerima aura dari sang kaisar. Dan Eren pun menggunakan aura naganya untuk saling menselaraskan aura miliknya dengan aura sang kaisar. Sontak, Pangeran Ian dan Count Granit yang melihat kejadian itu pun menjadi sangat terkejut sekaligus tidak percaya. Karena terlihatlah aura dari sang kaisar dan aura Eren yang saling berkesinambungan, di mana kedua aura itu bukannya bertabrakan, malah menyatu dengan sendirinya. Dan akhirnya kedua aura tersebut pun berasimilasi menjadi aura yang jauh lebih kuat. Dan setelah itu, sang kaisar dan Eren pun sama-sama menghentikan aura mereka. Sontak, Duke Aranggis yang awalnya slow pun menjadi terkejut dengan apa yang terjadi. Dan tanpa disangka-sangka, sang kaisar pun berbicara bahwa ia sudah menunggu seseorang seperti Eren.
Sontak semua orang di sana pun langsung terdiam seketika mendengar kaisar yang berbicara. Dan setelah itu sang kaisar pun lalu kembali duduk di singgasananya. Sambil berkeringat dingin, Count Granit pun lalu mengangkat Eren menjadi Duke. Dan setelah itu semua orang di sana pun langsung menjadi heboh tak karuan karena kaisar yang sudah renta akhirnya berbicara setelah beberapa tahun.